guys, selamat datang di Fei-Nuha Official. Saya Fei Kliwon dan di sini saya akan membagikan video mengenai kisah dan sejarah. Tonton sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Terima kasih. Fei-Nuha Official mempersembahkan keberhasilan Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma tidak lepas dari peran Serka Bayani. Bayani, prajurit Kopassus terlatih dan putra asli Papua, adalah sosok yang membisikkan strategi kepada Prabowo selama operasi tersebut. Serka Bayani dikenal sebagai pemimpin tim Kasuari dengan kemampuan luar biasa dalam membaca jejak musuh. Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus, bertanggung jawab atas keselamatan 26 sandera kebanyakan warga negara asing, WNA. Operasi Mapenduma merupakan operasi militer untuk membebaskan peneliti dalam ekspedisi Lawrence 95 yang disandera Organisasi Papua Merdeka, OPM, pimpinan Kelly Kualik di desa Mapenduma, Kecamatan Tiom, Jayawijaya. Dalam bukunya, Kepemimpinan Militer, catatan dari pengalaman Letjen TNI, Purn. Prabowo Subianto, Prabowo menceritakan sosok Serka Bayani. Menurut Prabowo, Bayani seorang yang tenang, berani, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam menembak serta membaca jejak. Saat beroperasi di Papua, Bayani seringkali tidak menggunakan sepatu dan memilih memakai celana pendek. Keberhasilan operasi ini turut mengangkat pamor Prabowo, yang saat itu berpangkat Brigjen TNI dan menjabat sebagai Danjen Kopassus. Prabowo mengatakan, meskipun berasal dari wilayah timur Indonesia, Bayani dikenal sebagai sosok yang tenang dan berani. Prabowo mengenang Bayani sebagai sosok yang mampu masuk ke kamp musuh karena dikira bagian dari mereka. Dalam satu operasi, Bayani berhasil menewaskan beberapa musuh dan merebut 3-4 pucuk senjata. Secara keseluruhan, Bayani juga berhasil merebut lebih dari 100 pucuk senjata dari tangan musuh kala itu. Dalam operasi Mapenduma, Prabowo membentuk tim inti pembaca jejak yang terdiri atas pasukan Kopassus dan Kodam Cenderawasih, yang semuanya putra daerah. Tim ini dinamai Kasuari dan dipimpin langsung oleh Serka Bayani. Tugas mereka adalah menembus daerah yang paling sulit. Menurut Prabowo, operasi ini sangat sulit karena lokasi penyanderaan berada di tengah hutan, dan pada tahun 1996, TNI belum memiliki satelit, drone, atau pesawat pengintai yang baik. Bahkan, peta yang ada hanyalah peta bagan yang dibuat dengan tangan. Menjelang waktu akhir untuk menentukan sasaran, Prabowo bertanya kepada tim intelijen tentang posisi komandan pasukan GPK Kelly Kualik dan para sandera. Tim intelijen meyakini bahwa penyandera dan sandera berada di dalam salah satu dari 6 titik dalam 2-3 hari. Karena tidak ada lokasi pasti, Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik yang diberikan oleh tim intelijen sebagai sasaran operasi. Penyerbuan dilakukan dengan menggunakan 6 helikopter serbu. Menjelang operasi dimulai, tim peninjau dari luar negeri, yakni Inggris, berhasil menyelundupkan alat beacon yang dapat memberi sinyal dan menentukan lokasi pasti. Namun, titik itu berada di luar 6 sasaran yang diberikan oleh tim intelijen sebelumnya. Prabowo kemudian memanggil Serka Bayani dan menjelaskan titik koordinat yang disebutkan oleh pakar dari Inggris. Bayani menepisnya dan memberikan penjelasan dengan logat khas Papua. "Bapak, jangankan Kelly Kualik, monyet pun tidak mau tinggal di situ. Tidak ada air di situ. Bapak, bagaimana sekian puluh orang berada di atas gunung tanpa air?" ucap Serka Bayani. Penjelasan Bayani menjadi dasar bagi Prabowo untuk menentukan langkah selanjutnya. Prabowo memutuskan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian tim intelijen. Operasi Mapenduma akhirnya berhasil membebaskan sandera, meski 3 dari 26 sandera meninggal dunia dibunuh oleh penyandera sadis tersebut. Sisanya, termasuk seluruh peneliti asing, berhasil dibebaskan.